Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan MD Restorasi. Untuk kali ini kita mengerjakan mobil Hyundai Getz yang mana telah kita lakukan pendembulan, dan untuk pendembulannya ini udah selesai semua. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses pengecatan dasar. Nah, contoh seperti ini, kita lagi melakukan pengecatan dasar ya pada mobil Hyundai Getz ini. Dan untuk langkah selanjutnya, setelah kita dasar semua pada bidang yang kita dembol ini ya, yang udah kita kasih dembol, udah tertutup dengan cat dasar, maka langkah selanjutnya kita menunggu cat dasar ini mengering terlebih dahulu. Tunggu kira-kira sampai 15 atau 30 menit ya, karena untuk cat duko ini kan sifatnya itu cepat kering. Jadi untuk pengecatan dasar ini bisa kita tunggu ya 20 atau 30 menit tuh udah kering. Itu udah bisa kita amplas lagi. Untuk pengamplasan sendiri itu kita menggunakan amplas 400 ya. Jadi kita amplas 400 dulu. Dan untuk bidang-bidang yang tidak kena cat dasar ini kan udah kita amplas juga dengan menggunakan amplas 1200. Itu fungsinya untuk merekatkan pada cat aslinya dan pada saat pengeklirannya nanti. Karena pada bidang yang tidak kena cat dasar ini, kenapa harus diamplas juga ya? Itu sifatnya itu wajib untuk kita amplas. Kenapa? Itu tadi fungsinya itu ya untuk merekatkan pengecatan dan pengekliran tadi. Kalau seandainya tidak diamplas itu akan terjadi ini ya, nggak lama lah catnya itu akan mengelupas lagi ya, nanti terjadi buri itu artinya ya mengelupas dan nampak putih-putih tuh, nampak putih-putih, dan itu mengelupas clearnya itu. Jadi harus kita cat ulang lagi, tidak bisa kalau tidak kita cat ulang lagi. Jadi di situ ada risiko-risiko tertentu ya. Makanya untuk pengecatan ini harus kita perhatikan langkah-langkahnya supaya untuk pengecatan ini bisa jadi maksimal hasilnya. Dan ini setelah kita lakukan pengecatan dasar ya, udah selesai dan udah kita amplas tadi ya, karena kita tidak mengambil saat pengamplasannya, maka kita langsung melakukan pengecatan warna yang aslinya, warna bodi yang asli, warna yang kita inginkan ya. Karena ini warna tetap seperti semula, maka kita lakukan pengecatan lagi, pengecatan dengan warna yang sama dengan bodi yang lama. Dan setelah pengecatan ini rata ke seluruh bodi, maka kita langsung aja melakukan pengeklirannya langsung.
mungkin ya tunggu sebentar lah. Dan untuk jarak clear yang mungkin bisa kita perhatikan ya, untuk mengurangi meleleh itu setelah pengekliran tuh kita kasih jarak itu paling cepat atau minimalnya ya, nah itu 10 menit. Setiap 10 menit tuh barulah kita kasih lapisan lagi, karena kalau kita tembak dengan jarak yang terlalu dekat itu akan menghasilkan meleleh. Jadi itu nanti agak susah di saat perabinannya nanti. Ya sebenarnya enggak masalah sih meleleh itu, cuman saat gosok itu harus hati-hati kali. Karena kenapa? Itu harus menggunakan tataan tidak boleh dengan tataan yang lembut ya. Kalau untuk menghilangkan lelehan tuh harus dengan papan yang keras supaya tidak mengenai bidang yang lainnya. Karena kalau menggunakan sendal ya, biasanya kan ada yang menggunakan karet, ada yang menggunakan kayu, ada pula yang menggunakan mika kan gitu. Jadi ini kalau untuk menghilangkan lelehan ini kita diharuskan tuh dengan yang keras. Mungkin dengan kayu bisa, dengan mika itu bisa juga. Karena kalau dengan sendal tuh nanti sebelum lelehan itu habis, kiri kanannya itu udah habis, udah butak terlebih dahulu ya. Jadi itu nanti akan membuat kita kerja 2 kali karena harus menyisip ulang. Maka harus diperhatikan untuk gosokan lelehan itu harus menggunakan tataan yang keras, yang rata. Jadi supaya tidak mengenai bidang yang tidak meleleh itu, supaya tidak buta atau kena amplas habis ke dasarnya lagi itu. Dan ini setelah kita rasa itu udah pada bagian pengecatan udah rata semua pada bidang-bidang yang kita cat, maka kita langsung melakukan proses pengekliran, yaitu proses terakhir dari pengecatan ya. Proses terakhir dari pengecatan itu pengekliran. Nah, setelah itu barulah nanti masuk ke perabinan. Tapi untuk dari pengecatan ini yaitulah terakhirnya pengekliran. Nah seperti ini kita lakukan dengan untuk minimalnya 2 atau 3 lapis ya, karena kalau 2 lapis tuh terlalu tipis, nanti saat kita lakukan perabinan mudah terjadi botak ya. Jadi alangkah baiknya kita untuk waspada atau jaga-jaga supaya tidak terjadi botak itu harus 3 lapis itu lebih maksimalnya. Dan ini untuk pengekliran yang lapis pertama ya. Ini pengekliran lapis pertama, dan nanti kita tunggu waktu 10 menit lah, paling enggak 10 menit 15 menit barulah kita timpa yang kedua kalinya. Supaya itu tadi untuk menjaga tidak terjadi meleleh tadi.
karena untuk mengurangi meleleh itu kita harus atur waktu lah, jangan terlalu terburu-buru kali.